Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai hasil pembuatan produk PWN tentang perundungan. Yang pertama akan dibacakan oleh Fatia. Perundungan adalah perilaku agresif yang mengintimidasi, yang merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang dari individu terhadap individu maupun kelompok terhadap individu. Disebut juga sebagai bullying. Penyebab perundungan dari sisi korban yaitu yang pertama penampilan fisik, yang kedua ras, yang ketiga orientasi seksual, yang keempat terlihat lemah, yang kelima, terlihat tidak mudah bergaul. Penyebab perundungan dari sisi pelaku yaitu yang pertama, memiliki masalah pribadi, yang kedua, pernah menjadi korban perundungan, yang ketiga, rasa iri pada korban, yang keempat, kurangnya pemahaman, yang kelima, mencari perhatian, yang keenam, sulit mengendalikan emosi, yang ketujuh, berasal dari keluarga disfungsional, yang kedelapan, merasa bahwa perundungan menguntungkan, yang kesembilan, kurangnya simpati dan empati. Jenis perundungan. Yang pertama, ada perundungan secara fisik, yaitu memukul, menendang, dan mencubit. Yang kedua, perundungan secara verbal, yaitu menghina, mengejek, dan rasis. Yang ketiga, perundungan secara sosial, yaitu menyebarkan gosip atau melempar lelucon jahat. Yang keempat, cyberbullying, yaitu mengucilkan seseorang secara online. Ciri-ciri pelaku perundungan dapat dilihat dari yang pertama, memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain. Yang kedua, fokus hanya pada diri sendiri. Yang ketiga, memiliki keterampilan sosial yang buruk dan sulit untuk bergaul. Yang keempat, kurangnya empati dan simpati. Yang kelima, sering merasa tidak aman dan membuat dirinya nyaman dengan cara menggertak atau mengganggu orang lain. Dan yang terakhir, kesulitan untuk memahami emosi seperti rasa bersalah, empati, belas kasih, dan penyesalan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firosya. Perundungan memberikan dampak negatif bagi korban maupun pelakunya. Yang pertama, dampak negatif bagi korban. Perundungan dapat mengalami masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, mental, dan juga masalah akademik. Mereka juga bisa merasakan gejala-gejala seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, keinginan untuk menyendiri, serta hilangnya minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak jarang korban perundungan kemudian melakukan tindakan yang sangat kejam sebagai bentuk balas dendamnya. Yang kedua, dampak negatif bagi pelaku perundungan. Mereka akan cenderung agresif, terlibat dalam hal-hal yang negatif, dan melakukan pelecehan sosial jika tidak segera diberi konsekuensi atas tindakannya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi perundungan. Yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Yang kedua, ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Yang ketiga, abaikan penindas dan jauhi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penindas akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Keempat, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Yang kelima, bicara pada perilaku. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Yang keenam, bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku perundungan, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Risanti. Keterkaitan antara perundungan dengan Pancasila. Kasus perundungan dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama.
Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan juga agama. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat ini. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.